Saya langsung ke Pak Iksan. Pak Iksan, tadi pertanyaannya gini, ini sudah dikasih izin untuk tata kelola tambang, yang jadi pertanyaan siap nggak ormasnya? Ya, jadi gini, kalau kita lihat ranking perguruan tinggi dan kemudian jumlah perguruan tinggi, nah NU Muhammadiyah itu rankingnya banyak kampus-kampusnya yang teratas. Nah yang kedua, kalau jumlah profesor kita lihat di bidang pertambangan, di bidang energi, itu mereka punya banyak ahli-ahli di bidang pertambangan dan energi. Nah yang ketiga, kesiapan dari segi finansial, kalau uang mereka dihitung, susah ngitungnya. Kalau kita tukar ke mata uang itu seminggu kita ngitung nggak bisa habis hitung-hitungnya gitu. Begitu banyaknya uangnya ormas itu. Nah persoalan kita sekarang bukan pada kesiapannya. Kalau kesiapan sangat siap sebetulnya. Kenapa? Orang-orang yang di perusahaan di mana itu orangnya ormas semua. Mereka, saya ketemu kemarin dengan beberapa orang yang datang ke ormas, beberapa penambang segala macam. Itu saya kenal mereka itu, mereka dari dulu adalah penambang-penambang yang memang kadernya ormas. Jadi artinya secara kesiapan, ormas sangat siap. Cuma selama ini mereka tidak pernah dikasih kesempatan aja. Cuma persoalan gini, saya setuju dengan pola-pola yang dibangun oleh ormas, karena MUI tempat berkumpulnya para ormas, kita diskusi di situ. Nah, sampai pada hari ini konteksnya itu belum ada keputusan apapun di MUI membicarakan tentang tambang. Tapi kita hanya berusaha bicara bagaimana kemudian kita ingin coba melihat persoalan ini dalam berbagai perspektif gitu loh. Kita ingin lihat bagaimana pola Muhammadiyah, NU, Persis, yang lain ingin melihat apa sih konteksnya tambang ini. Dan sekarang masih berjalan kajian-kajian itu. Atau pertanyaannya justru siap nggak ormas gitu ya untuk kemudian menerima fakta bahwa yang jadi korban tambang-tambang selama ini juga bagian dari anggota-anggota ormas ini gitu ya. Itu satu. Lalu siap nggak ormas ini kemudian akan menjadi aktor dari perusakan lingkungan itu sendiri. Karena seperti yang saya bilang di awal, yang namanya tambang itu destruktif. Nggak ada good mining practice di Indonesia, nggak ada gitu ya. Kalau Anda bicara soal aturan kita ketat, kita punya AMDAL dan segala macamnya, saya mau pastikan bahwa AMDAL di Indonesia itu Pak, tidak dalam kerangka memitigasi kerusakan, enggak. Tapi konteksnya untuk memenuhi persyaratan prosedural sehingga dia dapat izin lingkungan lalu kemudian operasi. Kalau toh sudah ada orang-orang ormas di dalam tambang-tambang itu, bahkan banyak profesor-profesor dari ormas-ormas, alangkah baiknya ormas berdiri sebagai penegak moral gitu loh, bahwa sudah saatnya menolak semua kebijakan yang diajukan, semacam hadiah yang diberikan oleh Jokowi untuk memberi IUP kepada ormas. Jadi biarkan ormas bergerak sebagai organisasi kemasyarakatan. Jadi harus campur baur dengan. Pertanyaan gini, hasil bumi kita yang begitu melimpah ruah dibiarkan para pengusaha menikmati, kemudian hidup pesta pora, ormas bekerja bangun masyarakat, kesehatan, pendidikan, di mana keadilan kita? Tapi mestinya ormas tempatnya di situ, Bang. Jadi ormas tugasnya mengontrol. Tapi asal pemerintah mau menyiapkan anggaran, asal pemerintah mau menyiapkan anggaran, jadi gini, ormas itu menjalankan undang-undang dasar, tugas yang ditugaskan kepada pemerintah, kemudian dikerjakan oleh ormas, dan kemudian ormas tidak dibayar oleh pemerintah. Bayangkan bagaimana kontribusi kami ormas ini membangun negara ini yang seharusnya itu adalah undang-undang dasar mengatakan fakir miskin telantar dipelihara oleh negara, tapi dipelihara oleh ormas saat ini. Nah kemudian pertanyaannya negara ini di mana nih? Saya justru merasa bahwa ormas karena memiliki suara dan pandangan yang jernih, justru akan lebih objektif dan akan lebih terus terang mengetahui dan menyampaikan jika mampu mengelola akan mengelola. Kalau tidak mampu mereka tidak akan mengelola. Gitu. Ya misalnya saja beliau merepresentasikan MUI tetapi juga Muhammadiyah dalam situ. Saya tahu cara berpikir Muhammadiyah. Meskipun saya Muhammadiyahnya naturalisasi, tetapi saya tahu bahwa Muhammadiyah itu menggunakan akal sehat, ya, menggunakan rasio untuk rasionalitas untuk bisa menentukan masuk atau tidak ke dalam usaha. Apalagi pernah punya pengalaman yang buruk di masa lalu mengelola usaha yang lain. Baik, tepuk tangan untuk semua narasumber saya. Oke, artinya gini, kekayaan sumber daya alam memang sudah seharusnya dikelola dengan baik, profesional dan berorientasi kemaslahatan, kemasyarakatan, bukan kepentingan kelompok ataupun golongan. Salah kelola lahan tambang tak hanya menimbulkan kerugian finansial dan juga kerusakan lingkungan, tapi juga dapat berujung pada perkara pidana. Jangan sampai citra yang sudah baik sebagai ormas keagamaan jadi terseret dalam masalah hukum hingga kredibilitas dipertaruhkan demi mendapat jatah konsesi tambang. Demikian dua arah pada malam hari ini. Saya Liviana Charlisa, sampai jumpa.